Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa itu. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja, sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing, bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni lil muttaqina masyaallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran, itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet, dekati Quran, sampai bikin komunitas, ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal, yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu, ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua.
Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Sudah pasti tidak, sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa gitu. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik, nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di review ya pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya, yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan, Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke. Enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah, ya sudahlah, ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar, bagian terluar, tertuliskan dengan nama Sadrun. Sadrun, sad, dal, ra. Jamaknya sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar, bagian terluar, diberi nama dengan apa? Sadrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama qalbun. Qalbun. Jamaknya qulubun. Namanya qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada 3 ya. Ada 3. 1 sadrun, jamaknya sudurun. Kedua qalbun, jamaknya qulubun. Yang paling dalam ini namanya nafsun. 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 Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa 2. Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya. Jadi nafsun, jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada 2 fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan, kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu ada inti kehidupannya.
Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada 2 ditanamkan di dalamnya. 1, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini, terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Dan ini nanti sifat kehidupan ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif, kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah, ini inti jiwa kita itu di dalam diri kita yang terdalam itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini, demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah, berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan dengan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram, itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya nggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya? Roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini. Nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'im
masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu, penciptaannya itu, dengan cara meniupkan roh, sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawwa yusawwi, taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawwaitu, tu-nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar, nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api, ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawwa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna, tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa, kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini ya panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115. Jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang gitu. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada, tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali, sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal bagus, tapi sambal satu baskom tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu sifatnya juga sehat.
Bahkan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Tayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang-pulang. Apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus, berdasi, berjas, tapi pencuri juga, ya, penipu juga, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi, kencang lah. Konflik sosialnya tinggi. Aus Khazraj itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yathrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah, yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah. Maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini, kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu diantara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah tuh ini. Jadi kembali ke fitrah tuh kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok 2. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia sejelek apapun itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun itu pada hakikatnya nggak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun nggak mau dicuri. Ya, siapapun penipu pun nggak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan?
Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang satu kurang, yang asisten. Begitu dicek, ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu nggak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam. Misal, di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya? Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Paham? Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, satu kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini, ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah bagus, tapi warganya Muslim belum senang ke masjid, sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak, Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan, sudah ditengok, belum. Kalau begitu begini Pak. Besok Bapak beli buah. Habis subuh libur ya, Sabtu, dari masjid bawa buah, mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ, kalau dia tanya, Assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Bapak sehat? Saya kira Bapak sakit, nggak kelihatan di masjidnya ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh. Pekan depannya, nambah jamaah itu. Udah ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan ya. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti dia orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya, ya kan ada ikatan-ikatan dia termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar muncul, ya kalau mangga pengen cepat matang dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktekkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man
zakah. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau salat ada iqamah ya? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis salah maksudnya apa? Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh, ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau nggak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai isti'alah di balaghah. Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya, bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya. Tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap. Kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap. Kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah, ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul? Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah salat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya, maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Semua salat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu salat dengan benar itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Dan diampuni sama Allah. Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum. Karena selesai masalahnya dengan taubatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di broadcast. Dibikin status. Diselesaikan. Curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, salatnya ditunaikan, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa salat itu bila dikerjakan dengan benar, termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in, ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya, kalau saya nggak keliru nomor 18 tuh. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma
kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan? Hei, mana hafalannya nih? Hafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa, akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang sholatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan, tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja.